hayya 'alas Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Waktu iman ibu-ibu dan bapak jamaah tarawih rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-10. Sudah sepertiganya kita lewati Ramadan dan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, sebuah karunia yang tak ternilai. Mudah-mudahan ini semua terus diberikan kepada kita. Terlebih kesempatan itu kita gunakan untuk mendatangi tempat-tempat mulia di sisi Allah. Sudah sepertiganya kita lewati Ramadan, layak kita evaluasi sudah dapat apa di 10 hari terakhir ini. Ramadan merupakan pemberian anugerah dari Allah. Kalau kita boleh sebut, ini adalah hidangan dari Allah untuk orang-orang yang beriman. Rasulullah menuturkan bahwa syahrul Ramadan syahrun mubarak, telah datang kalian satu bulan Ramadan, yang bulan yang diberkahi. Berkah, salah satu arti berkah itu adalah luzum fil khair, tetapnya pada kebaikan. Waktu kita, tenaga kita lebih banyak fokus untuk mengabdi kepada Allah. Ibu dan bapak sekalian, Ramadan yang kita jalani di dalamnya saum akan menghasilkan apa? Itu akan kembali kepada niat kita, azam kita. Di awal Ramadan kita berazam, berniat ingin jadi apa? Selesai Ramadan itu kita. Allah memberikan ilustrasi, ya, misalnya bab saum pada binatang. Binatang suka saum, suka puasa. Ada yang puasa untuk ganti kulit, seperti ular. Ada yang berubah sama sekali seperti kupu-kupu. Ini sajalah kalau kita perhatikan dari sejumlah binatang yang dijadikan ilustrasi oleh Allah. Kupu-kupu itu kalau kita perhatikan dari ulat, ya, itu ulat yang tinggal di satu pohon, dia akan memakan apa saja. Daun semua dimakan, jadi rakus banget sampai ke dahan sekalipun dimakan. Setelah itu dia jadi kepompong, puasa, nggak makan apa-apa, langsung berubah nanti menjadi kupu-kupu. Yang tadinya rakus segala dimakan, begitu sudah puasa menjelma menjadi kupu-kupu. Apa yang dimakan? Hinggapnya di mana? Dia hinggap di tempat yang baik. Yang dimakan adalah sari-sari madu. Kalau ular awalnya mengerikan, kita ketemu ular takut. Ular puasa ganti kulit, ya. Setelah ganti kulit, tempat ular tetap anger. Wujudnya berubah, tidak, tetap saja mengerikan. Ya, itulah ilustrasi yang paling gampang kita ambil dari binatang. Kita seperti ular, seperti ulat, duka teh. Tergantung kita mau jadi apa. Makanya azam dari awal itu kita ingin mendapat apa di Ramadan itu sangat penting.
Rasulullah mengajari kita. Ketika Rasulullah satu saat khutbah, Rasulullah menyebutkan amin 3 kali. Jadi lagi khutbah, lagi ceramah di mimbar, amin, amin, amin. Ini bukan kampanye tapi nya. Jadi 3 kali beliau menyebut amin. Ditanya sahabat, Rasulullah barusan kenapa Anda menyebut amin? Kata Rasulullah, barusan ada Jibril datang kepadaku. Sahabat percaya enggak sama Rasul bahwa Jibril datang kepadanya? Percaya. Kenapa percaya? Karena beliau Muhammad itu sebelum diangkat menjadi nabi, menjadi orang yang sangat bisa dipercaya di kalangan kaum Quraisy, kaum jahiliyah. Di usia 25 tahun beliau mendapat gelar Al-Amin. Terlebih setelah menjadi nabi, karena beliau tidak pernah memperlihatkan dan tidak pernah melakukan amalan-amalan buruk sampai meninggal. Beliau itu omongan yang keluar selalu omongan yang baik. Hanya ketika kasus perang Uhud, sahabat bandel kan seolah-olah ya, disuruh diem di tempat strategis untuk memanah musuh. Apapun yang terjadi kata Rasul, kalian jangan turun. Dan musuhnya udah kocar kacir lalu meninggalkan ghanimah, turunlah dari gunung. Itulah dihantam dari belakang. Waktu itu Abu Sufyan yang jadi Khalid bin Walid ya, jadi pemimpin perangnya. Umat Islam yang kocar kacir. Setelah itu Rasulullah marah pada sahabat yang bandel tadi, enggak. Ya, diungkap dalam Al-Qur'an, walaula fatullah, kalaulah tidak dengan karunia Allah, pasti pasti kamu akan berlaku kasar kepada mereka. Nabi itu baik. Jadi Nabi mendapat gelar Al-Amin sebelum jadi Nabi. Setelah jadi Nabi beliau tambah-tambah terpercayanya, tambah-tambah kejujurannya, tambah-tambah baiknya. Makanya kata Rasulullah ketika barusan Jibril datang kepadaku, percaya sahabat itu. Kalau sekarang ada ustadz, kiai terus ngomong, barusan saya kedatangan Jibril, mau percaya mau? Enggak lah ya, wong Nabi udah ditutup, Jibril nggak akan datang, paling Israel mah ya Jibril mau tuh kan Jibril ngasih wahyu ya. Nah gitu. Jadi ya kita harus apik dalam menerima berita ya. Wah ini mah kiai nih yang ngomongnya, kiai juga manusia. Ya kalau dia ngomong barusan datang Jibril kepadaku, pasti 50% bohong, 50%-nya wadul. Ya. Islam sudah memagari kita, Islam itu supaya kita ini jangan jadi manusia-manusia yang percaya kepada dunia klinik. Nggak ada tuyul, bakyul, dalam Islam nggak ada kepercayaan. Apalagi kuntilanak. Kuntilanak itu kan penghinaan. Coba kuntilanak apa coba? Kalau perempuan melahirkan terus meninggal, dia jadi kuntilanak, itu kan penghinaan. Dalam Islam itu perempuan yang melahirkan meninggal itu syahid, bukan jadi kuntilanak. Tapi percaya orang tadinya ada kuntilanak, ada mbak yul, tuyul. Nah, Islam sudah dipagari. Makanya bahasa Nabi itu, man ata kahinan au sahiron, siapa yang datang ke kahin, dukun atau arraf, tukang nujum, lalu kalian percaya, bukan umatku. Supaya umat Islam itu jangan ada di dunia hayal. Kita hidup di dunia yang real. Ya, real. Kita usaha lagi amblas, datang ke siapa kira-kira? Kalau kita mau dagang datang ke siapa Bapak? Ya. Ke ahli ekonomi itu kumaha dagang nu bener ya. Lain datang ke dukun sekolah dia. Gelar SE juga nggak dapet ya. Jangan-jangan SD juga nggak tamat. Ya. Makanya muncul Gus, nah nu kamari nu Gus 2 kali tah. Ya. Gus Samsudin. Ya, itu muncul kayak orang-orang kayak itu. Oh ya. Dia hanya punya sertifikat tukang pijat, wah bisa mengeluarkan jin dari badan orang. Kata jinnya fitnah itu, gue nggak pernah masuk. Sebut masuk
Ya. Nah, jadi ketika Rasulullah menyebutkan Jibril datang kepadaku, sahabat percaya apa Rasulullah yang dikatakan Jibril. Rasulullah mengatakan gini, ungkapannya gini, rogima anfu abdin. Rogima itu copot, anfu itu hidung, copot hidungnya. Itu ungkapan kiasan orang Arab kalau ingin menyebut orang yang paling hina, orang yang paling rugi. Nah, disebutnya rogima anfu abdin. Siapa Rasulullah yang rogima anfu abdin? Salah satu dari tiga ini. Kata Rasulullah, siapa yang masuk Ramadan tetapi dosanya tidak diampuni. Nah, berarti ada yang harus kita kejar kalau begitu. Di Ramadan tuh kita harus mendapat itu ampunan. Harus mendapat ampunan. Karena Rasul mengatakan kalau ada orang yang masuk ke Ramadan tamat dari tanggal 1 sampai akhir tapi dosanya nggak diampuni Allah, ini adalah orang yang hina. Ya, jadi disebutkan ini adalah orang yang hina, orang yang paling rugi. Berarti ada yang harus kita cita-citakan bersama di Ramadan ini, kita harus mendapat ampunan Allah. Di mana kita mendapat ampunan Allah? Satu, di ritual saum. Bahasa nabinya, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Siapa yang saum Ramadan dasarnya iman dan ihtisab, diampuni dosa. Dua, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang qiyam Ramadan tarawih, ya. Jadi kalau kita melihat di hadis-hadis secara tekstual, salat tarawih muayya Pak tidak akan pernah ada. Udah nggak ada salat tarawih, kata Nabi salat tarawih nggak ada. Tarawih itu hanya sebutan aja, ya. Jadi yang ada itu adalah qiyam Ramadan atau ya qiyamul lail, ya. Atau dalam teks-teks hadis disebutnya salat witir. Salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam witra. Nah, gitu bahasanya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat witir. Ya, disebutnya itu sebutannya. Nah, seberapa berharga si ampunan itu? Kok begitu tinggi Rasulullah segala macam disebutkan di Ramadan. Ramadan disebutkan bulan berkah, Ramadan bulan pengampunan, Ramadan dibukanya pintu langit, dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka. Terus diungkap dengan ampunan-ampunan, malah doa yang diberi tuntunan kita. Doa apa? Terlebih di 10 hari terakhir, doanya apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Itu di 10 hari terakhir jangan lupa. Di awal-awal salah satu doa yang diajarkan Nabi, ya, Subhana Malikil Kudus. Baik, sambil menunggu yang lain, saya mau keluar aja nih dari tema, ya. Ibu bapak, saya ingin bahas satu aja nih. Ini luar tema yang tadi saya sampaikan, karena jadi buyar konsentrasinya. Gini, terutama untuk ibu-ibu, ya. Kemarin ada WhatsApp yang masuk ke saya. WhatsApp itu di atasnya sambil bawa video TikTok. Ya, ini penting lah, terutama untuk ibu-ibu. Terus narasinya di situ, perempuan itu tarawihnya lebih baik di rumah. Malah kalau di rumah itu ada ruangan yang paling dalam, itu lebih baik. Malah ada yang lebih dalam lagi, lebih baik. Gambaran saya kalau di rumahnya ada sumurnya dalam sehingga sholat dirinya lebih baik gitu. Aduh, nah itu tadi polar saya ada di TikTok gitu ya. Akhirnya kan muncul pertanyaan, hari ibu-ibu sholat tarawih mending di mana? Itu apa di rumah lebih baik? Ini
Ini TikTok saya sampaikan, ini TikTok menyesatkan saya bilang. Kalau ada orangnya saya berani ngomong sama orang itu. Ini ente sudah menyesatkan orang nih, udah merubah mindset orang, semangat orang. Ini taruh itu salah satu syiar agama. Ini sholat itu ada yang munfarid, ada yang berjamaah. Oke ya. Ini belum pakai dalil nih. Ya. Nah, kalau sholat berjamaah nanti muncul pertanyaan, di mana tempatnya? Kalau perempuan, dasarnya perempuan sholat di rumah supaya lebih tersembunyi, nanti sholat id di mana ibu-ibu? Sholat id hukumnya apa Pak? Sunat. Ibu-ibu boleh sholat id? Nanti nggak boleh, di rumah aja, liar ya. Gini, kita bicara sholat itu ada tiga apa? Tiga abdol, tiga keutamaan. Ini nggak ada kaitan dengan sah dan tidaknya. Nah, dalam sholat ada tiga keutamaan. Sekali lagi ini tidak berkaitan dengan sah atau tidak, beda deh itu. Tiga abdol itu apa? Satu, abdol tempat. Dua, abdol waktu. Tiga, abdol kamiyah, abdol jumlah. Untuk laki-laki ingin abdol sholat wajib di masjid. Oke? Untuk laki-laki ingin abdol tempat, ini harus ditempatkan dulu nih. Abdol apa dulu? Abdol tempat di masjid. Saya tanya, kalau bapak sholat di rumah sah tidak? Itu sudah, itu dulu kita pegang. Ibu-ibu sholat wajib, kalau mau abdol tempatnya di rumah. Oke, itu wajib. Sekarang sholat sunat. Sholat sunat afdolnya bagi laki-laki dan perempuan di rumah. Itu kan bahasa Nabi. Jangan diperkosa bahasa Nabi. Salat sunat bagi laki-laki dan perempuan di rumah. Salat sunat yang mana? Nanti diperinci. Nanti gimana kalau salat id? Salat itu tadi hukumnya sunat. Di mana dilaksanakannya? Mau di rumah masing-masing. Ini syiar agama nanti hilang. Makanya itu yang bikin TikTok di demo harus sama. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, salat sunat itu ada yang abdoliyahnya, nanti di abdol itu ada tiga, abdol tempat itu tadi. Sekarang abdol waktu itu adalah fi awalil waktu. Salat apa dulu yang fi awalil waktu teh? Salat wajib. Itu pun yang 4, zuhur, asar, maghrib, subuh. Kalau isya abdolnya di akhir. Hadis sahih, bisa dibuka. Terus kalau salat tahajud, abdol waktunya di mana? Ini ulang. Abdol waktunya di sepertiga akhir malam. Jam sabaraha? Dari jam 1. Kita pernah sholat tahajud jam 1? Jarang ya? Iya. Jadi abdolnya sepertiga akhir malam. Mau di mana aja itu? Mau jam 1, mau jam 2, mau jam 3, abdol semua itu. Salat duha abdol waktunya di mana? Kalau bahasa Nabi ini sekaligus meluruskan pemahaman kita, kan kita mau salat duha teh salat ingin dapat rezeki ya. Dukati mana dalilnya Pak? Saya ustadz walaupun saya RT. Saya cari hadis-hadis bahwa duha itu salat minta rezeki enggak ditemukan. Yang saya temukan hadisnya gini. Salatul awabin, salatnya orang-orang yang bertobat, hina tarmidul fisal, saat anak unta kepanasan. Itu teh salat duha. Jadi salat duha teh lain salat minta rezeki. Salat orang-orang yang bertobat. Sekitar jam, kalau ini para ulama yang berbicara. Ulama mana? Ulama Timur Tengah. Karena yang tahu tentang onta orang Timur Tengah. Nah, di kita mah nun apana domba.
Kapan anak unta itu kepanasan? Antara jam 8 sampai jam 10, berarti afdol waktu duha itu di sana. Yang ketiga adalah afdol jumlah. Rasul mengatakan salat berdua lebih baik dari satu, salat bertiga lebih baik dari dua, salat ber-40 lebih baik daripada 39. Gitu. Di sini sudah berapa? Gitu. Jadi kalau ibu bapak terlebih sholat tarawih di masjid, dapat apa? Dapat 5 kebaikan. 1 kebaikan langkah, itu medalil. Siapa orang yang pergi ke masjid, langkah yang 1 menghapus dosa, langkah yang 1 apa? Mengangkat derajat. Tapi nggak tahu usah dihitung lah timah sebelah, ya sudah aja biar malaikat yang hitung. Mariwa. Yang kedua, orang yang datang ke masjid dapat kebaikan silaturahim. Kita sehari-hari susah bertemu dengan tetangga, di Ramadan ketemu, kan dengan anak aja susah, baru makan bareng itu Ramadan, ya. Dan tidak azan yang di alhamdulillahi kecuali azan maghrib. Biasanya watara tuh azan berbunyi teh paling ngomongnya sudah azan lagi ya, tapi azan maghrib mah Allahu Akbar, alhamdulillah, luar biasa. Terus kumpul berapa tuh? 3. Yang keempat adalah jangan dapat ilmu, karena di kita di Ramadan ada kultumnya kan. Yang kelima, nah ini nih pikabitan bisa nih menarik. Apa? Rasul mengatakan kalau orang sholat bareng imam akan dinilai sholat semalam suntuk. Bari imam itu paling setengah jamnya, tapi dinilai semalam suntuk gitu. Jadi ada 5. Jangan terus di ngomong itu perempuan lebih baik sholat di rumah. Enggak, tarawih 5 kebaikan bagi perempuan itu. Nah, itu bagi semua, karena tadi sholat tarawih itu sunnahnya berjamaah. Bahwa ada afdol tempat iya di rumah, itu baru 1 afdolnya. Ini yang 5-nya mau dilepaskan enggak? Gitu ya. Itu untuk menghilangkan keraguan-raguan lah ibu-ibu, soalnya banyak yang posnya yang bener nggak nih, saya jadi bingung nih sholat. Saya bilang kecuali begini, ibunya udah tua ya, maaf, jalan kakinya sudah tertatih-tatih, jalan ke masjidnya turun naik, terus licin, gelap gulita, banyak begal, sudah di rumah saja. Nah, banyak faktor yang menghalanginya, udah di rumah aja ya. Terus sholatnya 7 menit adanya. Pernah lihat Pak? Ya, sudah mulai ada yang protes ya. Insyaallah sudah sampai di sana aja dulu lah, sudah jam 8 lah. Bukan anu kahuruan jadi tepuguh sudah. Ya qadarullah lah, nanti saya ada lagi 1 lagi, mudah-mudahan bisa ketemu, sehat walafiat semuanya, dan kita di Ramadan ini betul-betul mendapat hikmah Ramadan, mampu mengubah karakter diri kita kepada yang lebih baik, arah hidup kita semakin jelas, akhirat mah abadi, walidina ya abada. Mudah-mudahan itu jadi cita-cita kita, dan mudah-mudahan kita di Ramadan itu kita bersihkan hati kita, jauhkan dari suudzon kepada teman kita, terlebih suudzon kepada Allah, tumbuhkan husnuzon, insya Allah kebaikan itu akan datang. Mudah-mudahan Allah mengokohkan jiwa kita dalam iman sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, keluarga yang bisa menjadi pembuka pintu surganya Allah. Mudah-mudahan keluarga kita, anak-anak kita, putri-putri kita, turunan kita, semuanya menjadi orang-orang yang soleh-solehah, orang-orang yang disebut Quran qurrata a'yun. Dari mereka lahir kebaikan-kebaikan sampai saat-saat kita sudah meninggal sekalipun. Mudah-mudahan juga Allah membukakan pintu rizkinya kepada kita, dan dimudahkan rizki yang halal, rizki yang berkah, rizki yang bisa memberikan kekuatan pada tubuh yang bisa digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.